Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang terjadi saat nyawa kita dicabut? Hikayat Al-Maut akan mengenalkan dan menjelaskan tentang siapakah Al-Maut dan bagaimana sosoknya. Menurut Ikrimah Maula Ibnu Abbas serta para tabi'in, ukuran Israel sangat besar sehingga jika bumi diletakkan di pundaknya, itu akan seperti kacang di lapangan terbuka. Dia juga memiliki 4.000 sayap yang terdiri dari 2 jenis, sayap anugerah dan sayap hukuman. Muqatil bin Sulaiman telah mencatat tafsirnya dalam karya tafsirnya As-Suluk. Israel memiliki 70.000 kaki anggota badan. Diriwayatkan dalam suatu hadis bahwa tak kala malaikat mau diciptakan oleh Allah Ta'ala, dihijabinyalah dengan 1.000.000 hijab. Tubuh sang malaikat itu besarnya lebih besar daripada 7 lapis langit dan bumi. Sebelumnya ia dirantai dengan 70.000 rantai. Jarak dari tiap-tiap rantainya berjarak sama dengan 700 tahun perjalanan. Tidak ada seorang pun dari para malaikat yang mendekati dan mengetahui wujudnya. Hanya terkadang suaranya saja yang terdengar. Hingga ketika Nabi Adam tercipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerahkan pengurusan malaikat maut kepada malaikat Israel. Israel bertanya mengenai malaikat maut itu, "Ya Tuhanku, siapakah itu?" Kemudian Allah menyibakkan hijab malaikat maut, sehingga terlihatlah sang malaikat maut oleh malaikat Israel, dan para malaikat yang lainnya diperintahkan oleh Allah untuk berdiri melihat maut. Malaikat maut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terbang agar dapat disaksikan oleh seluruh malaikat. Subhanallah, para malaikat jatuh pingsan melihat wujud maut itu. 1.000 tahun kemudian mereka baru siuman. Malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Tuhanku, adakah kau ciptakan makhlukmu yang lebih besar daripada maut itu?" Allah menjawab, "Aku yang menciptakan dan aku jugalah yang lebih besar daripada dia. Sesungguhnya seluruh makhluk merasakan maut juga." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Israel, "Sesungguhnya aku menyerahkan pengurusan maut itu kepada engkau." Sahut Israel, "Ya Tuhanku, dengan kekuatan yang mana hamba-Mu memegang sebab dia lebih besar daripada hamba." Allah pun mengaruniai Israel kekuatannya lebih besar daripada maut, sehingga Israel dapat memegang malaikat maut ini. Malaikat itu pun pasrah terhadap pemeliharaan Israel tersebut karena memang kehendak Allah semata. Pada suatu waktu Israel datang kepada Allah untuk mengajukan suatu permohonan. Katanya, "Ya Robbi, karuniailah kiranya kepada hamba-Mu suara yang lantang yang membahana ke seluruh langit ini." Allah pun mengabulkannya. Mulailah malaikat maut menyeru dengan sangat lantangnya, "Akulah maut yang menceraikan antara seluruh kekasih dengan kekasihnya, dan akulah yang menceraikan antara istri dan suaminya, dan akulah yang menceraikan seluruh anak dengan ibunya, dan akulah yang menceraikan antara seluruh saudara laki-laki dengan saudara perempuannya, dan akulah yang mengerasi pada seluruh Bani Adam, dan aku pula lah yang membinasakan seluruh rumah dan isinya. Akulah yang mematikan kamu walaupun kamu berada di dalam keranda besi sekalipun. Tidak ada satupun juga yang lepas dari aku, melainkan aku merasakan maut juga," seru malaikat maut. Ketika didatangkan malaikat maut kepada seseorang, maka berdirilah sang maut di hadapannya seperti rupa orang yang hendak mati itu. Ditanyalah maut, "Siapakah engkau dan apa keinginanmu?" Sahut malaikat maut, "Akulah maut
yang mengeluarkan engkau di dalam dunia ini, dan akulah yang menjadikan anakmu yatim, menjadikan istrimu seorang janda, membuat seluruh harta warisanmu dipusakai oleh orang yang tidak engkau cintai sekalipun pada masa hidupmu. Mendengar perkataan dari maut, orang ini memalingkan mukanya ke samping, namun di arah sampingnya maut sudah ada. Demikianlah apabila sudah ditakdirkan seseorang merasakan maut, tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Malaikat maut menetap di langit ketujuh, di riwayat yang lain menetapnya di langit keempat. Allah menciptakannya dari nur, dia memiliki kaki, memiliki sayap yang berjumlah 70.000 buah, tubuhnya penuh oleh mata dan lidah. Tidak ada seorang pun makhluk yang bernyawa yang wajahnya tidak terdapat pada tubuh malaikat ini. Ketika waktu kematian seorang makhluk telah tiba, maka wajah suatu makhluk yang telah diambil di dalam tubuhnya itulah yang akan merasakan maut. Diriwayatkan bahwa pada tubuh maut terdapat 4 muka. Pertama di wajahnya, kedua di kepalanya, ketiga di lehernya, keempat pada telapak kakinya. Tak kala nyawa para nabi dan malaikat akan diambil, wajah mereka yang berada di kepala malaikat maut pun diambil. Bagi orang-orang mukmin, wajah-wajah mereka tersimpan di wajah sang maut, sedangkan bagi orang kafir, wajahnya tersimpan di lehernya. Bagi bangsa jin, wajah mereka tersimpan di bagian kedua kakinya, sebelah kakinya di tepi surga dan sebelah kaki yang lainnya adalah di tepi neraka. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan seluruh manusia dan makhluk lainnya, maka hilanglah seluruh mata yang ada di tubuh maut. Kemudian hidup lagi 8 malaikat, yakni Israfil, Mikail, Izrail, Jibril, serta 4 malaikat yang mengusung arsy. Karena wajah dan tangan ke-8 malaikat itu tidak terdapat pada tubuh maut. Ke-8 malaikat itu datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbicara, "Ya Robbi, ketika engkau ambil nyawa seluruh hambamu, dan atas sebab apa kau berbuat demikian?" Allah menjawab, "Maha suci aku, hai malaikat maut, sesungguhnya hal ini berasal dari ilmuku yang gaib, tidak juga mengetahui selain dariku. Apabila datang ajal seseorang dari hambaku, maka adalah seluruh malaikat yang memerintahkan nafas dan seluruh malaikat yang mengatur rezeki dan seluruh amal datang kepadamu. Dan mereka itu memberitahu kepada engkau, kata mereka bahwa telah habislah umurnya dan habislah rezekinya dan tidak ada lagi seluruh amalnya. Dan jika termasuk golongan yang celaka oleh malaikat dengan cahaya suluk yang hitam, kemudian dibawa ke malaikat maut. Jika orang itu termasuk golongan yang berbahagia, maka tertulis namanya dengan cahaya dan sekelilingnya pun bercahaya." Sobat True Stories, malaikat maut sang penari ulung selalu siap mengiringi kita dalam tarian terakhir. Ketika nyala kehidupan mulai meredup, bayangannya menjelma menjadi cahaya penuntun, membawa kita menuju babak selanjutnya dari keberadaan. Dalam setiap kehidupan ada kematian yang menanti. Namun kematian bukanlah akhir, melainkan permulaan dari sebuah misteri yang lebih besar.